Di perairan Teluk Jakarta, puluhan kapal perang TNI Angkatan Laut melintas gagah dalam formasi Sailing Pass. Presiden Prabowo Subianto hadir menyaksikan secara langsung gelaran ini sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Atraksi yang ditampilkan tidak berhenti pada kekuatan laut semata. Di udara, deretan pesawat tempur dan helikopter TNI Angkatan Laut melakukan flypast. Sementara pasukan khusus menunjukkan keterampilan dalam demonstrasi yang terlatih rapi. Semuanya dirancang untuk memperlihatkan kesiapan dan profesionalisme prajurit penjaga samudera Nusantara. Penyelenggara menyiapkan acara dengan matang. Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali menjelaskan persiapan telah dilakukan melalui gladi bersih menyeluruh. Unsur pasukan alutsista hingga penerjun payung, manuver udara dan laut, semua dipastikan berjalan tanpa kendala. Tingkat kesiapan yang mencapai 80% menandai parade besar ini terencana dengan detail. Tidak hanya melibatkan kekuatan TNI Angkatan Laut, unsur maritim lain turut serta dalam mendukung kesuksesan acara. Badan Keamanan Laut Republik Indonesia, Bakamla RI, berpartisipasi melalui latihan strategis guna memperkuat koordinasi dan keamanan pelaksanaan Sailing Pass. Kolaborasi ini memperlihatkan keseriusan seluruh komponen pertahanan maritim dalam menjaga kedaulatan negara. Rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun ke-80 TNI tidak berhenti di Teluk Jakarta. Puncak peringatan akan berlangsung di Monumen Nasional Jakarta dengan menampilkan seluruh matra TNI dalam pertunjukan militer berskala besar. Perhelatan ini menjadi ajang kebanggaan bangsa sekaligus pesan kuat kekuatan pertahanan Indonesia terbangun kokoh dan modern. Parade kapal perang di Teluk Jakarta bukan hanya suguhan atraktif, tetapi juga pernyataan tentang kesiapan pertahanan Indonesia di laut dan udara. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto memberi makna lebih. Kekuatan TNI adalah pilar penting bagi terjaganya kedaulatan bangsa. Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali dapat menyapa Anda kembali di Jendela Istana. Program yang memberikan perspektif menyeluruh tentang kegiatan Presiden Prabowo Subianto, dari kebijakan publik hingga kegiatan kenegaraan lainnya. Saya Rika Indriaswari, inilah Jendela Istana selengkapnya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjalani hari penuh agenda penting setelah memaparkan kebijakan subsidi dan kompensasi dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Ia langsung bertolak ke Istana Kepresidenan memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk makan siang bersama. Agenda padat Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dimulai dari Kompleks Parlemen Jakarta. Sejak pagi ia hadir dalam rapat kerja bersama Komisi 11 DPR RI. Pertemuan ini membahas realisasi kompensasi dan subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2025. Rapat dipimpin Ketua Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun dan berlangsung sejak pukul 10:33. Seluruh jajaran kementerian hadir menyampaikan laporan sekaligus menjawab berbagai pertanyaan anggota Dewan.
Dalam paparannya, Purbaya menekankan subsidi tetap diperlukan sebagai instrumen kebijakan. Menurutnya, tidak semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam menikmati pertumbuhan ekonomi, sehingga peran negara menjadi penting untuk menjaga keadilan distribusi. Saya setuju Pak, setuju sekali karena tidak semua anggota masyarakat bisa menikmati kue perekonomian secara merata. Jadi subsidi adalah salah satu alat untuk memastikan mereka juga bisa menikmati kue ekonomi kita yang sedang berkembang. Usai rapat kerja, Purbaya segera bergeser ke Istana Kepresidenan Jakarta. Di sana ia memenuhi undangan Presiden Prabowo Subianto untuk hadir dalam jamuan makan siang. Kehadirannya sempat menjadi sorotan awak media yang menunggu di pintu masuk. Saat ditanya, Purbaya menyampaikan ia belum mengetahui secara pasti topik yang akan dibicarakan bersama Presiden. Ia menegaskan hanya memenuhi undangan untuk makan siang bersama kepala negara. Pertanyaan kemudian mengarah pada kemungkinan pertemuan dengan investor global asal Amerika Serikat, Ray Dalio, yang belakangan disebut-sebut akan turut hadir di istana. Namun, Purbaya menolak berspekulasi dan menyampaikan belum ada kepastian terkait hal itu. Enggak tahu, saya diundang aja. Makan siang kali, kita biasa diundang untuk makan gratis. Sebentar ada makan siang dengan Pak Rotan dan Pak Raid Dalio. Mungkin saya nggak tahu, saya belum. Tapi ada ini Pak, banyak informasi tersebut. Belum. Pertemuan di istana memperlihatkan dinamika kerja pemerintah yang berlangsung paralel antara jalur formal kebijakan di parlemen dan komunikasi langsung antara presiden dan menteri. Dari ruang rapat DPR hingga meja makan siang di istana, diskusi kebijakan publik terus berjalan dalam berbagai bentuk. Presiden Prabowo anugerahkan tanda jasa untuk Ray Dalio. Simak laporan yang usai jeda berikut, tetap di Jendela Istana.